Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bolo dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Ningguru di acara Rapot Karang Pilang Podcast Mendunia. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Yang hadir beliau adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya SAG MA. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surabaya. Nah, akan kita sapa beliau pada kesempatan kali ini. Namun saya mengingatkan, gimana kabarnya boleh semua? Apakah masih tetap melaksanakan ibadah puasa dengan sehat, dengan khusyuk, dan tentunya tetap semangat. Yuk kita kupas tuntas bersama dengan beliau, Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya SAG MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alhamdulillah. Iya, tidak terasa ya Pak ya. Puasa sudah semakin akan kita tinggalkan ini nanti ya. Semakin Ramadan mau meninggalkan kita ini. Iya, betul Pak. Nah, barangkali ini Pak, ada sesuatu yang perlu diinformasikan kepada warga masyarakat Kota Surabaya terkait dengan sebentar lagi kita akan mudik, lebaran dan sebagainya. Monggo, kami persilakan Pak Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warga Surabaya semuanya. Kami dari Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menyampaikan hal-hal sebagai berikut terkait update kegiatan Bimas Islam menjelang Lebaran ini. Yang pertama, nanti kami Seksi Bimas Islam Kemenak Kota Surabaya sekaligus penyelenggara zakat dan wakaf akan mengadakan kegiatan buka bersama duafa. Sebanyak kurang lebih nanti undangannya 120 duafa. Kita undang di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, sekaligus nanti kita kolaborasi kegiatan Joyful Ramadan. Jadi kita bagi-bagi THR. THR itu tebar harapan Ramadan kepada para duafa yang ada di Kementerian Agama Kota Surabaya besok tanggal 12, tepatnya hari Kamis. Kemudian kegiatan lagi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya, Seksi Bimas Islam, kami nanti akan mengadakan kegiatan Ru'yatul Hilal pada tanggal 18 Maret 2025. Kami beserta tim Ru'yat Kementerian Agama Kota Surabaya akan ikut berpartisipasi memastikan bahwa untuk penetapan 1 Syawalnya diawali dengan kegiatan Ru'yatul Hilal. Itu nanti Kementerian Agama juga melakukan kegiatan itu. Kemudian kegiatan yang tidak kalah pentingnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang di-branding ke seluruh daerah se-Indonesia. Karena apa? Di Indonesia itu Nurul kan kan sudah menjadi budaya mudik dan balik. Ya. Ini Kementerian Agama juga sangat-sangat responsif dengan kegiatan masyarakat ini. Kementerian Agama kan punya masjid se-Indonesia. Ya, betul ya. Nanti diharapkan oleh Pak Menteri Agama, masjid-masjid se-Indonesia yang letaknya strategis di tepi-tepi jalan raya itu untuk membuka diri. Membuka diri apa? Memberikan menyambut layanan kepada saudara-saudara kita yang melakukan mudik maupun melakukan balik pasca Lebaran. Namanya kegiatannya yaitu Masjid Ramah Pemudik. Jadi nanti setiap kecamatan di KUA Kota Surabaya ini nanti ada masjid-masjid yang strategis tempatnya, itu nanti akan dijadikan Masjid Ramah Pemudik. Jadi masjid itu akan terbuka melayani warga yang mudik, baik warga Surabaya atau keluar Surabaya atau masuk Surabaya, yang bisa membutuhkan layanan istirahat, beribadah, dan lain sebagainya. Masjid itu akan terbuka dengan ramah melayani para pemudik yang melakukan kegiatan pra-lebaran dan pasca lebaran. Mudah-mudahan kegiatan yang bagus ini sangat membantu saudara-saudara kita yang melakukan mudik maupun arus balik. Karena apa? Masjid ini adalah komponen yang sudah ada. Jadi ketika instansi lain itu membuat posko lebaran, masih bangun poskonya, masih nyiapkan MCK-nya, masih nyiapkan dan lain-lainnya. Tapi kalau masjid ini kan sudah ready. Nah, di situ ada MCK sudah ada, kamar mandi ada, tempat istirahat ada untuk beribadah, sholat maktubah dan mungkin sholat-sholat lainnya juga tersedia di masjid itu. Jadi kami harapan Pak Menteri Agama
selama arus mudik, selama arus balik nanti masjid-masjid yang strategis di tepi-tepi jalan raya itu bisa membuka diri untuk ikut kegiatan dengan namanya tema Masjid Ramah Pemudik. Nah, Di Surabaya sudah disiapkan semua. Di tiap kecamatan sudah ada. Kemarin di Kemenak Surabaya melalui Seksi Bima Islam, kami sudah buat edaran kepada seluruh KUA yang ada di Surabaya untuk menyiapkan kolaborasi dengan para takmir masjid yang ada di Surabaya. iya, berarti nggak ada syarat khusus ya Pak ya. Pokoknya semua masjid yang berada di pinggir jalan yang bisa untuk mereka melakukan istirahat begitu Pak ya. Iya. Jadi tidak ada urusan apakah itu dengan sendiri, tidak ada Pak ya. Oh, enggak. Jadinya semuanya yang berada di jalur Pak ya. Ya, jalur yang Tuh. orang mudik maupun balik. Iya. Terkait itu Bolo, dari Bapak Kasih tadi mengingatkan barangkali ada Bolo, ada yang mau pemudik ataupun balik, tidak usah bingung untuk mencari posko. Silakan nanti bisa mampir di Masjid Ramah Pemudik ataupun yang balik itu. Nah, itu berada tepat di tepian atau di pinggir jalan raya, jadi nggak usah bingung untuk mencari sesuatu, langsung saja nanti bisa langsung Pak ya di Masjid Ramah Pemudik dan juga balik. Pak, terkait yang lain untuk yang THR ini, kriterianya yang dapat THR ini siapa saja Pak? Nah, ini THR-nya kan tebar harapan Ramadan. Nah, THR ini kan memang isinya itu kan zakat. Iya. Jadi yang menerima ya para duafa. Ya, jadi ini THR khusus duafa. Itu nanti sebelumnya para duafa itu kita ajak makan bareng dulu di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Makan bareng itu nanti makan bersama. Tidak ada pila-pila ini pegawai, tidak pegawai. Sudah makan jadi satu, nasi lipetan, makan bersama. Ya kumpul ya yang keguyupannya lah antara duafa dan para muzaki ini bersama-sama. Itu di kantor Kementerian Agama besok hari Kamis tanggal 12. Barangkali ini masih membuka atau sudah cukup Pak untuk yang bagi-bagi THR ini sudah cukup di wilayah Surabaya? Untuk bagi-bagi THR di Surabaya ini ada sekitar 1.000 paket lebih. 1.000 paket 1.000 paket lebih. Loh. Untuk yang di Kemenak Surabaya itu untuk ASN yang dari Kemenak saja itu sekitar 120. Jadi yang selainnya itu ada di KUA masing-masing ya. Pada hari itu juga dilakukan tebar harapan Ramadan. Ada di KUA sebanyak 31 KUA Kota Surabaya. Kemudian ada Madrasah Aliyah Negeri, MTS Negeri sama Madrasah Ibtidaiyah Negeri juga melaksanakan kegiatan tebar harapan Ramadan pada tanggal 12 Maret besok. Iya. Berarti ini sudah keberapa kali Kak melakukan kegiatan ini Pak? Untuk kegiatan semacam ini di Kemenak Surabaya ini sudah 4 tahun berturut-turut. Wah, tepuk tangan dong. Pemirsa berturut-turut. Iya, 4 tahun berturut-turut. Jadi cuma kemasannya aja programnya berbeda-beda tapi sejenis. Tapi kalau untuk tahun ini difokuskan tebar harapan Ramadan. Iya, barang gitu paling tidak sebuah program yang baik dan program unggulannya Kemenak Kota Surabaya ya, antara lain seperti itu. Nah, Bolo, jenengan semua barangkali nanti mau update tentang kegiatan dan program-program Kemenak Kota Surabaya nanti bisa juga lewat kita ini nanti akan disiarkan secara langsung, diinfokan kepada Bolo semua biar tahu tentang kegiatan Kemenak Kota Surabaya. Pak, untuk yang selanjutnya tentang tupoksi Bimas Islamnya bagaimana Pak? Ya, kami sampaikan tupoksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya di antaranya jika ada masjid musola yang ada di Kota Surabaya ini masjidnya belum bersertifikat wakaf, kita bantu melalui KUA yang ada di Surabaya ini melalui penyuluh-penyuluhnya untuk ayo segera disertifikatkan wakafnya. Kalau sudah sertifikat wakaf, kemudian kita lanjutkan nama ID masjidnya, surat keterangannya, masjidnya terdaftar di Kementerian Agama. Kemudian jika ada majelis-majelis taklim yang ada di Kota Surabaya belum mendapatkan SKT, monggo, ayo melalui penyuluh-penyuluh agama yang ada di Kecamatan Kota Surabaya ini, kita daftarkan majelis taklimnya. Karena apa? Dengan kita punya lembaga, punya kegiatan terdaftar itu kan ada payung hukumnya yang menjadi kita sebagai kegiatan itu ada landasan hukumnya
Karena apa? Sudah terdaftar di Kementerian Ya, Agama Kota Surabaya. Dan Dan ingat, semua pendaftaran wakaf, SKT masjid, ID masjid, kemudian masjid taklim, semuanya gratis. ya, Tanpa biaya apapun. ya, tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya. Bolo dimanapun Anda berada, barangkali ada di sekitar jenengan semua ada yang belum terdaftar masjidnya, belum punya apa namanya berstatus wakaf. Nanti bisa menghubungi kami di penyuluh sekota Surabaya, Pak ya. Dan Siap, kemudian iya. juga untuk SKT Majelis Taklim sangat penting sekali. Dan itu adalah secara hukum punya legalitas dan siap untuk kita penyuluh agama sekota Surabaya untuk menyukseskan itu, Bapak. Nggih. Selain itu apa lagi, Pak? Ya, himbauan saya kepada teman-teman semuanya warga Kota Surabaya untuk kita persiapan arus mudik, arus balik ini. Pertama, kita menjaga puasa kita. Kita alhamdulillah ditakdirkan Allah masih bertemu Ramadan tahun ini dan berharap ketemu Ramadan yang akan datang. Ingat, apapun aktivitas kita, ayo jaga puasa kita. Jangan sampai nanti kita persiapan mudik dan lain sebagainya kita sampai nggak puasa. Jadi nanti ikut lebaran tapi puasanya bolong ya. Jangan sampai demikian ya. Kita tetap sebagaimana keutamaan bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Jangan sampai puasa kita ini ada yang ditinggalkan karena hal-hal yang bisa yang enggak begitu urgen. Maksudnya sakit berat bolehlah enggak puasa. Tapi kalau hanya persiapan untuk mudik, tolong ayo jaga tetap kita puasa. Ya. Karena apa? Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik seumur hidup kita. Ya, Karena apa? Kita tidak tahu besok takdirnya Allah itu ketemu Ramadan tahun depan apa enggak. Tapi harapan kita memang untuk ingin bertemu pada Ramadan yang akan datang. Kemudian persiapkan ketika mudik balik, kondisi fisik kita, kesehatan kita, jaga kesehatan. Kalau memang butuh istirahat, ya istirahat, jangan dipaksakan berkendara. Istirahat gimana Pak? Cari masjid terdekat untuk beristirahat se-Indonesia. Ini sudah program Pak Menteri Agama untuk masjid ramah pemudik. Kemudian sebelum meninggalkan rumah, cek rumahnya, jangan sampai ada yang tidak terkunci dan lain sebagainya. Pasrahkan kepada penjaga keamanan, mungkin listrik dan lain sebagainya, dipastikan sehingga untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan kita waktu kita perjalanan mudik maupun balik. Itu mungkin himbauan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman warga Kota Surabaya dan seluruh masyarakat Indonesia seluruhnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keadaan sehat walafiat, negara ini kondisinya semakin baik, dan warga negaranya juga tentunya akan bermanfaat dari kebaikan negara-negara tersebut. Ya. Terima kasih. Iya, begitu imbauan daripada Bapak Yahya kepada jenengan semua di podcast pada kesempatan kali ini. Dan tetap jaga puasa kita, jaga kesehatan kita, dan tetap kalau lelah bisa istirahat ya di masjid ramah pemudik. Ya. Dan closingnya Pak, monggo closingnya sekali lagi untuk masyarakat. Untuk seluruh umat Islam yang ada di Kota Surabaya khususnya, ingat puasa sudah kita lakukan, kewajiban membayar zakat fitrah, zakat mal bagi yang sudah melampaui nisabnya, segera untuk dikeluarkan untuk membantu saudara-saudara kita yang di dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu, zakat yang kita keluarkan, sedekah, infak yang kita keluarkan itu sejatinya adalah kembali pada diri kita sendiri dan itu adalah hak orang lain yang ada di harta kita agar kita bersihkan Ramadan tahun ini. Sehingga Ramadan tahun ini kita selesai Ramadan benar-benar kembali ke Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci kembali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Wawancara kita podcast pada kesempatan kali ini dan semoga nanti kita akan bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Menindaklanjuti untuk berkegiatan dengan program-program kegiatan yang lain dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Terima kasih atas kedatangannya dan tetap bersama dengan saya Ning Nurul di acara Rapot Karang Bilang Podcast Mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.